keanekaragaman hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Dan keanekaragaman ini dijadikan sebagai pemicu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Di Indonesia, perbedaan atau keanekaragaman itu salah satunya adalah keanekaragaman ras. Apa sih ras itu? Ada yang tahu nggak ras itu apa? Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu atau tubuh yang khas tertentu, misalnya warna kulit, kemudian bentuk mata, kemudian bentuk hidung, warna rambut, dan lain sebagainya. Nah, di antara kalian kan sering kali tuh main ejek-ejekan, main bully-bulian, mentang-mentang temennya hitam, dipanggilnya Bon, Ambon. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi ciri khas golongan suku Ambon. Tapi ketika kalian berteman, jangan sampai itu kalian ungkapkan dengan kata-kata yang mengejek. Ya, makanya tadi dari awal saya bilang bahwa perbedaan yang di negara kita miliki ini adalah sebuah kekayaan yang memang harus kita hormati. Yang kedua, keanekaragaman yang kedua adalah agama. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia diakui ada 6 agama, yaitu pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga agama Kristen Katolik, yang keempat agama Buddha, yang kelima agama Hindu, yang keenam agama Konghucu. Maaf, di situ saya tulis 7, seharusnya ada 6 ya. Hal itulah juga bisa menjadikan kita sebagai di mana di negara kita ini setiap kebijakan negara harus berdasarkan ajaran agama. Kenapa? Karena agama ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif. Oleh karenanya, ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan, ini harus jangan sampai bertentangan dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Kemudian, keanekaragaman berikutnya adalah perbedaan. Keanekaragaman berikutnya adalah berupa gender. Apa sih gender? Ya, seperti yang kita ketahui, gender itu merupakan jenis kelamin yang menyebabkan terjadi perbedaan hak dan kewajiban antara pria dengan wanita. Antara pria dan wanita ini sudah sepantasnya wanita mendapatkan hak yang sama dengan pria dalam apa? Dalam segala bidang. Namun dalam pelaksanaannya tidak bisa menghilangkan atau mengorbankan kodratnya sebagai seorang wanita. Tapi dalam hal umum harus ada kesetaraan antara wanita dengan pria. Tapi ada yang memang khusus, yang memang itu harus ada benar-benar lihat perbedaan gender itu. Misalkan yang laki-laki sholat jangan pakai mukena, yang perempuan jangan pakai kopi atau sarung. Tapi yang gender ini merupakan jenis kelamin yang menunjukkan perbedaan hak dan kewajiban. Misalnya, kewajiban seorang pria dalam rumah tangga, misalnya apa kewajibannya? Mencari nafkah. Sedangkan istri yang bekerja itu hanya sebagai pelengkap saja, tidak menjadi kewajiban. Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu perbedaan yang ada di Indonesia berupa gender. Kemudian selain gender, keanekaragaman di Indonesia ada golongan. Di Indonesia terdapat banyak golongan, baik yang berbasis agama, baik yang berbasis partai politik, profesi, tingkat pendidikan maupun organisasi. Nah, golongan-golongan ini jangan dijadikan sebagai pemicu pemecah belah negara kita, tapi jadikan perbedaan golongan ini sebagai kekayaan yang akan mempercantik perbedaan yang ada di Indonesia. Yang terakhir, keanekaragaman itu adalah berupa budaya dan suku. Seperti yang kita ketahui, kita sering dengar di wilayah Indonesia ini terdapat sekitar 367 suku bangsa dengan kebudayaannya yang berbeda-beda. Yang kebudayaannya itu masing-masing berbeda. Oleh karenanya, Ibu berpesan, jangan jadikan perbedaan ini sebagai pemecah, ya, sebagai pemecah
negara kita. Jadikan perbedaan keanekaragaman ini sebagai hasanah, ya, hasanah kekayaan bangsa. Oleh karenanya, budaya dan suku ini ini bisa mengembangkan kebudayaan yang selaras, ya. Perbedaan ini bisa menjadikan keserasian, sehingga tidak timbul perpecahan. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.